Oke, baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam juga buat siapapun yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia di mana saya pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian yang walaupun kita hanya bisa berjumpa melalui media ini, tapi setidaknya sangat tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kita bersyukur karena kita masih berjumpa. Ya, sebab dalam kondisinya semacam ini, di mana COVID-19 selalu menghantam kehidupan kita, ya mau tidak mau kita memanfaatkan suatu perkembangan teknologi yang sebetulnya menjadi hal yang paling penting di dalam konteks kehidupan kita hari ini, ya termasuk dalam dunia pendidikan, ya, dalam dunia perkuliahan maupun dunia pembelajaran yang lain. Pemanfaatan teknologi ini kemudian menjadi hal yang sangat penting untuk dilestarikan. Pada kesempatan ini juga saya sebelum melangkah lebih jauh dalam upaya untuk memperkenalkan diri, identitas saya di hadapan teman-teman sekalian. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yasintus Elva Darman. Saya mahasiswa sosiologi semester 7 kelas A. Pada kesempatan ini saya dan teman-teman sekalian dalam mata kuliah sosiologi terapan itu tetap menjalankan suatu tradisi yang sama dan tradisi yang lama sudah kami jalankan, di mana kami mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi substansi dari satu buku, lalu kemudian mereviewnya, mereduksinya, lalu menjelaskannya kepada saudara-saudara sekalian tentang apa yang menjadi poin-poin penting yang menjadi titik terang pembahasan di dalam satu buku itu. Kali ini dalam pertemuan dalam buku ke-8 mata kuliah sosiologi terapan itu membahas tentang temanya itu tentang Renaissance, atau itu adalah sebuah peralihan dari abad pertengahan menuju ke abad modern, atau dari tradisi kuno yang sifatnya masih sangat primitif kepada suatu keadaan yang lebih modern. Jadi itu yang dimaksud oleh Renaissance ini. Di hadapan teman-teman sekalian dan siapapun yang menonton, seperti biasa sekali sebelum saya mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi substansi, apa yang menjadi esensi dari satu topik pembicaraan hari ini, saya tidak pernah lupa untuk memberikan sebuah apresiasi terhadap satu metode pembelajaran ini. Karena bagi saya, metode ini merupakan langkah yang paling efektif dalam konteks kehidupan kita hari ini, yang dimana kita dilanda oleh suatu musibah besar, sehingga ya mau tidak mau kita manfaatkan perkembangan teknologi ini dengan tujuan untuk memanfaatkan itu dengan tujuan untuk tetap menjaga elektabilitas marwah kita sebagai kaum terdidik, sebagai calon akademisi. Maka menjadi penting supaya eksistensi COVID-19 yang menjadi wabah hari ini tidak menghantam kehidupan kita, terutama dalam konteks dunia pendidikan. Maka metode ini menjadi metode yang boleh dibilang sebuah senjata ampuh dalam upaya untuk tidak mengurangi kapasitas kita sebagai kaum intelektual. Oke. Langsung saja pada kesempatan ini dalam buku ini berbicara tentang Renaissance. Ya, Renaissance seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah sebuah peralihan dari satu abad ke abad yang lain, terutama dari abad pertengahan menuju ke abad modern. Di dalam buku ini
akan saya sebetulnya ingin menjelaskan bahwa peralihan adalah sebuah fenomena yang memang terjadi dalam konteks kehidupan saat ini. Di tengah sebuah perubahan itu adalah lahir dari sebuah keinginan, lahir dari suatu bentuk kemajuan, sehingga melahirkan namanya sebuah perubahan. Sehingga perubahan yang dimaksud itu bukan hanya mencakup satu aspek, tetapi seluruh aspek kehidupan itu mengalami perubahan, termasuk pola kehidupan kita. Dalam konteks ini, kalau kita bisa lihat, abad pertengahan itu ditandai oleh suatu kondisi yang sangat primitif, keadaannya sangat primitif, menuju ke sebuah keadaan yang modern. Ini adalah sebuah perubahan yang terjadi hari ini, yang sebetulnya disebabkan oleh bukan hanya sekedar hasrat, tetapi karena adanya sebuah kemampuan intelektual untuk menghadirkan instrumen dalam upaya untuk membuat sebuah perubahan. Oke. Tentu perubahan ini kita lihat bahwa ada sebuah budaya lama yang sebetulnya hadir dibuat oleh masyarakat, tengah bertumbuh dalam kehidupan masyarakat, tetapi seiring berjalannya waktu dia akan hilang atau sedikit demi sedikit mengalami sebuah peralihan. Sehingga sangatlah pantas Renaissance ini kemudian dimasukkan sebagai salah satu term istilah untuk mengaitkan sebuah kondisi sosial lama dan kondisi sosial baru yang diakibatkan sebagai dampak dari sebuah perubahan itu sendiri. Budaya lama diabaikan lalu kemudian muncul kepada sebuah budaya baru. Kehidupan yang modern saat ini, karakteristik modern itu kita bisa lihat dari salah satunya adalah perkembangan teknologi, adanya Google dan lain sebagainya. Itu adalah fenomena atau karakteristik dari suatu perubahan, suatu kondisi kemodernan. Sehingga ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karena kemudian fenomena budaya tengah bergeser dalam kehidupan kita. Oke, ini sebetulnya sebenarnya bahwa bicara tentang budaya lama itu sebetulnya pertanggungjawaban yang harus kita miliki, sebenarnya harus dimiliki oleh semua orang. Dia memiliki cita-cita untuk dan visi untuk mempertahankan budaya lama, tetapi mau tidak mau memang secara tidak sengaja sebuah perubahan itu pasti akan terjadi dalam konteks kehidupan kita. Dan sekarang saya ingin mengarah teman-teman sekalian untuk melihat slide yang saya buat. Di sini dijelaskan bahwa mungkin tidak ada ambisi yang lebih besar daripada melestarikan warisan budaya kita yang kaya. Oke, kemudian di slide yang kedua dia bilang warisan budaya benua lama memelihara pendidikan, formation, semangat generasi yang mendahului kami, dan kami merasa bertanggung jawab untuk meneruskan ini. Warisan untuk generasi mendatang dan membuatnya yakin itu akan dilestarikan, diperkaya dan dibagikan. Dengan tidak berlebihan dia bilang, kita dapat menyatakan bahwa apa yang dipertaruhkan adalah kebaikan bersama umat manusia dan bukan hanya di Eropa. Artinya ini menjelaskan tentang sebuah pertanggungjawaban, sebuah responsibility yang harus dimiliki oleh semua orang, terutama dalam upaya untuk melestarikan dan mempertahankan budaya itu sendiri. Yang berikut itu berbicara tentang di sini saya ingin mengarah teman-teman untuk melihat satu slide lagi. Dia jelas di sini bahwa berbicara mitra swasta itu adalah bagian penting dari rantai digitalisasi. Mereka membawa dana, mereka membawa teknologi dan keahlian. Ini logis bahwa mereka ingin melihat keuntungan dari investasi mereka. Ini yang dibicarakan di sini. Artinya bahwa teknologi itu menjadi suatu tanda realitas kemodernan, dan fenomena itu sebetulnya ditandai oleh sebuah perkembangan digitalisasi. Berbicara tentang swasta itu tidak terlepas dari bicara tentang digitalisasi. Bagaimana konteks modern memanfaatkan digitalisasi digital itu sebagai media di dalam upaya untuk memperoleh sebuah keuntungan. Ya, kalau kita bicara soal konteks modern itu cenderung lebih kepada aspek keuntungannya. Dunia ekonomis menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan di sana. Ya, itu semua tercipta atau terjadi disebabkan karena adanya perkembangan digital. Digitalisasi yang berkembang pesat dalam realitas kehidupan kita. Itu membuat sebuah fenomena
di dalam realitas kehidupan yang modern itu semakin lancar dan berjalan sesuai dengan harapan. Saya rasa ini yang dibicarakan di dalam buku ini. Saya juga secara pribadi merasa bahwa memang ada begitu banyak kekurangan yang saya jelaskan. Dari hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf. Itu saja dan selamat malam.